Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu dengan malu engkau harus pergi, pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh dan buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan. Siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, pagi hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan indahnya kerendahan hati dan bagaimana kesombongan menghancurkan. Pertama, saya mau mengajak Anda melihat bahwa hidup adalah perayaan. Kedua, bagaimana perayaan ini dihancurkan oleh kesombongan. Ketiga, bagaimana kerendahan hati membawa kita pada perayaan cinta kasih. Dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus menyampaikan dua perumpamaan. Dan perhatikan bahwa dua perumpamaan ini adalah tentang pesta perkawinan. Kalau kita diundang dan hadir ke pesta perkawinan, tentu kita ikut senang, kita ikut berbahagia. Dan dalam pesta ada banyak hal yang kita bisa nikmati. Makanannya, minumannya, musiknya, tari-tariannya. Dan lebih dari itu, kita senang karena kita ketemu banyak teman. Kita bisa cerita, berbagi kisah satu sama lain, dan bisa ketawa-ketawa. Senang kalau ketemu teman. Dan sungguh hidup adalah sebuah perayaan. Ketika Tuhan memberi kita hidup ini, seperti kita selalu diingatkan dengan moto Uskup Surabaya, aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang dijalani dengan baik, dijalani sesuai dengan kehendak Tuhan adalah hidup yang penuh dengan keindahan. Kita harus merayakannya. Anda sudah merayakan hidup belum? Kalau belum, pertanyaan besarnya, kenapa?
Seringkali hidup menjadi rusak, hidup menjadi pahit, hancur. Karena apa? Kesombongan. Santo Agustinus mengatakan kesombongan mendahului semua kehancuran. Kita harus hati-hati. Dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana ada orang-orang yang sibuk untuk duduk di meja paling depan, meja terhormat. Dan sungguh dalam hidup, kalau yang kita kejar adalah hanya penghargaan dari orang lain, kehormatan, menjadi yang paling hebat, menjadi yang paling pinter, menjadi yang paling kaya, menjadi yang paling berkuasa, selalu maunya jadi nomor satu. Tapi untuk apa? Sekedar untuk dihormati, supaya orang lain lihat kita ini hebat. Dan kenapa kita duduk paling depan? Kenapa dalam pesta ada orang-orang yang begitu datang langsung duduk paling depan? Karena dia merasa dia yang paling penting, paling berjasa. Dan ini terjadi di mana-mana. Dalam pesta jadi rusak karena ada orang-orang yang mau mendominasi. Selalu ceritanya tentang dirinya sendiri, selalu pikirannya tentang bagaimana ya orang pandang aku, bagaimana ya orang ini menghormati aku, karena aku sudah jadi ketua di sana, ketua di sini. Aku sudah melakukan banyak hal hebat. Aku kalau bicara paling hebat. Aku penampilannya paling cantik, paling ganteng. Semua harus memperhatikan aku. Aku merasa pantas dan layak dihormati, dapat perhatian. Capek gak sih kalau hidup sama orang seperti ini, duduk sama orang seperti ini? Males. Tapi ini terjadi di mana-mana. Bahkan di rumah, kalau orang tua selalu ngomongnya tentang dirinya sendiri, tentang kehebatannya sendiri aja. Pokoknya anak-anak mesti dengerin. Aduh, capek punya orang tua kayak begini. Mereka berjasa, tapi gak perlu dibesar-besarin. Dalam organisasi, orang-orang yang penting, yang punya posisi, selalu bicara tentang ini jasaku, ini karyaku, ini karena aku hebat, aku yang bikin ini, aku yang bikin itu. Bikin capek kalau dengerinnya kayak begitu terus. Tapi pertanyaannya, orang seperti ini bahagia gak sih? Sekali lagi, kesombongan mendahului kehancuran. Dan sungguh, kalau yang kita kejar adalah sekedar kehebatan kita sendiri, bagaimana hidup kita? Ada batasnya semua. Dan pertama-tama ketika kita mengejar kehebatan ini, orang juga ngerasain kok. Dan orang makin meninggalkan kita. Makanya dikatakan yang meninggikan diri akan direndahkan. Orang capek kalau kita bicaranya tentang aku, dan aku aja yang paling hebat. Saat orang mulai meninggalkan kita, lalu kita buat apa? Kita jadi marah. Kenapa? Saya kan harusnya dihormati. Orang yang sombong itu bagaimana? Sedikit dikritik, aduh langsung tersinggung. Marahnya 1 minggu, 1 bulan, gak mau ngomong. Dikritik sedikit aja, udah marahnya luar biasa. Gak bisa dikritik kalau orang sombong. Kalau orang sombong kerjanya ngapain? Saingan terus, mau jadi paling hebat. Bahkan kalau orang sombong, supaya jadi hebat, caranya adalah dengan merendahkan orang lain. Gimana bisa ada damai? Yang ada adalah perpecahan. Ya, mungkin kelihatan hebat, tapi kehilangan saudara,
tapi kehilangan teman. Buat apa? Bagaimana bisa merayakan hidup? Kalau ada perpecahan, berantem sana sini, bagaimana kita bisa dipenuhi dengan sukacita? Udah capek, ngotot sana sini supaya paling hebat, kelihatannya hebat, tapi orang lain itu sebenarnya cuma tunggu Anda jatuh. Jadi kalau orang sombong jadi pemimpin, yang ditunggu apa? Kapan ya dia jatuh ya? Begitu jatuh, semua tepuk tangan. Rasain lu, sombong sih. Nah, makanya kita harus hati-hati. Tapi pertanyaan besarnya, bagaimana supaya kita tidak sombong? Bagaimana supaya kita bisa jadi rendah hati? Siapa di sini yang rendah hati? Coba angkat tangan. Ada yang rendah hati? Kita mau bertanya bagaimana caranya menjadi rendah hati? Nggak ada yang angkat tangan ya. Untung nggak ada yang angkat tangan. Karena kalau angkat tangan ini artinya dia sombong dengan kerendahan hatinya. Sombong karena kerendahan hatinya. Dia bilang, aku ini loh, aku nggak pernah bilang aku ganteng. Aku nggak pernah bilang aku pinter. Aku nggak pernah bilang aku hebat. Aku yang paling rendah hati. Aku juga sombong juga. Jadi kita harus ingat bahwa rendah hati itu bukan bilang aku bodoh, padahal aku tahu bagaimana aku ini pinter, bisa berkontribusi. Bukan bilang aku ini jelek, padahal satu RW bilang, aduh ibu cantik sekali ya. Itu kerendahan hati palsu. Kerendahan hati sejati itu bagaimana? Dan bagaimana menumbuhkannya? Kerendahan hati sejati ditumbuhkan dengan terus-menerus bersyukur. Melihat bahwa kita semua ini bisa jadi seperti ini karena Tuhan baik sama kita. Itu pun kita harus hati-hati. Jangan sampai kita selalu katakan, Tuhan baik sama aku, Tuhan kasih berkat sama aku jadi seperti ini, dihargai karena Tuhan mengasihi aku. Bilangnya sih Tuhan baik, padahal dalam hatinya mau katakan apa? Tuhan baik karena aku pantas dicintai, aku pantas dikasih berkat. Jadi balik-baliknya kemana lagi? Ke aku lagi. Santa Katerina Siena itu punya rahmat dapat stigmata. Luka-luka Yesus dia dapat. Ini menunjuk, mengatakan bahwa dia punya keintiman yang dalam dengan Yesus. Intim sama Yesus. Bisa jadi sombong loh. Makanya Santa Katerina Siena itu doanya apa? Dia doa, Tuhan, saya tetap berharap bisa Engkau beri stigmata, tapi tolong orang lain jangan bisa lihat, jadi saya aja yang tahu. Beda kan dengan banyak dari kita yang kalau dapat berkat, mau misah syukur, bilang sana sini, banyak orang lain yang tahu. Tujuannya bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk memuliakan diri sendiri. Karena mau katakan, aku ini diberkati karena aku pantas diberkati. Kita bukan diberkati karena kita pantas diberkati, tapi karena Tuhan baik sama kita. Tuhan murah hati sama kita. Jadi orang yang sungguh-sungguh rendah hati, ini adalah orang yang selalu bersyukur. Anda mau jadi orang yang rendah hati? Rajin bersyukur setiap hari. Dan kalau kita bersyukur, makanya perumpamaan yang kedua itu berhubungan dengan yang pertama. Perumpamaan yang pertama mengingatkan kita untuk jadi rendah hati, dan perumpamaan yang kedua mengingatkan kita untuk jadi murah hati. Berbagi sama sesama. Kalau buat baik itu bukan supaya dapat balasan. Buat baik itu bukan supaya orang, wah Romo hebat ya, Romo murah hati sekali, kita semua mengagumi Romo. Itu namanya cari balasan.
Murah hati karena bersyukur Tuhan sudah sangat murah hati kepada kita. Ini adalah ciri-ciri kerendahan hati sejati. Hidup yang penuh syukur dan hidup yang murah hati kepada sesama karena Tuhan baik sama kita. Jadi latihan tiap hari, hitung berkat Tuhan dalam hidup kita dan berbagi dengan sesama. Ada satu Romo, namanya Romo Joseph Walijewski. Dia ini keturunan Polandia tapi lahirnya di Amerika. Saat ini keuskupan di Amerika ini sedang lakukan proses supaya Romo Joseph ini, dia dipanggil Romo Jo, bisa jadi santo. Siapa Romo Joseph ini? Dia lahir tahun 1924 di Michigan. Waktu masih kecil dia udah pengen jadi pastor. Dia masuk seminari, tapi karena keterbatasan kemampuannya berpikir, dia diminta untuk jadi bruder aja, jangan jadi pastor, mundur aja. Karena dia gak bisa ikutin kelas bahasa Latin, kelas bahasa Perancis, kelas bahasa Yunani, gagal. Tapi dia tidak kecil hati dan dia tidak minder. Ingat ya, minder itu adalah sisi lain dari kesombongan. Orang yang minder itu orang yang sombong. Orang yang sombong ini minder juga. Nah, dia gak minder. Dia terus berjuang supaya bisa jadi pastor. Jadi dia cari seminari yang mau terima dia. Ada seminari yang mau terima. Jadi dia berhasil selesaikan filsafatnya. Dia mau lanjut ke teologi, gak bisa. Ada halangan lagi soal studinya. Sekali lagi dia tidak menyerah dan tidak minder. Buat Tuhan, aku mau jadi pastor. Aku mau mewartakan sabda Tuhan, menjadi misionaris. Dia cari uskup yang mau terima dia. Puji Tuhan, ada yang mau terima dia. Karena uskup ini cari orang Polandia supaya bisa melayani orang-orang Polandia di Amerika. Jadi kemudian dia ditabiskan dan melayani orang-orang Polandia di Amerika dengan sangat baik. Tapi dia terus mau jadi misionaris. Makanya dia minta sama uskupnya untuk dikirim ke Latin Amerika, ke Bolivia, ke Peru, dan di sana dia selalu melakukan banyak hal, terutama buat orang-orang yang berkekurangan. Anak-anak kecil paling seneng sama dia, sering dipeluk, anak-anak kecilnya digendong, dan anak-anak kecil ini dibuat ketawa. Anak-anak kecil bilang mukanya kayak Popeye, tapi dia gak pernah tersinggung. Perhatiin ya, orang yang sombong itu cepat sekali tersinggung. Orang yang sombong, mereka itu lihat dirinya sangat serius. Tapi orang yang rendah hati bisa ketawain kekurangannya. Iya, kita ini manusia, ya ada kekurangannya, ada kelebihannya. Terima diri sendiri apa adanya. Father Joe selalu melihat dirinya sebagai pensil di tangan Tuhan. Kita semua bisa jadi seperti ini karena berkat Tuhan. Kita selalu mohon supaya Tuhan pakai kita. Dan jangan terlalu pikir tentang diri sendiri terlalu sering. Kerendahan hati itu bukan pikirin diri sendiri sebagai yang kurang. Kerendahan hati itu tentang mengurangi mikirin tentang diri sendiri terus. Pikirin Tuhan, pikirin orang lain, bersyukur dan berbagi. Semoga dengan demikian hidup kita sungguh menjadi satu perayaan yang indah dalam kerendahan hati karena Tuhan mencintai kita semua. Amin.